Indonesia, ayo dengan bersama materi teks rekon selalu strukturnya ada 3, cirinya ada 6 yang membuat jenisnya. Rasa sayangnya, ayo belajar dengan senang hati. Nah, jadi hari ini tadi kita belajar tentang teks rekon. Yang kita pelajari itu ada cirinya berapa tetap? Nah, yang kita fokuskanlah. Terus strukturnya ada berapa? 3. Ya, jenisnya? 3. Ya. Nah, terus ibu tadi sudah menjelaskan tentang pengertian teks rekon. Teks yang berisi peristiwa atau pengalaman masa lalu. Terus ciri-ciri teks rekon. Yang pertama apa? Tadi kan ada 6. Bersifat faktual atau nyata. Bisa juga bersifat imajinatif atau hayalan. Yang kedua apa? Kita lihat bukunya. Menceritakan peristiwa masa lalu. Menceritakan tentang peristiwa masa lalu. Nah, cirinya teks rekon. Yang ketiga, Disusun secara kronologis. disusun secara kronologis atau berurutan. Nah, ada pembukaan, isi, dan penutup. Terus apa lagi? Sifatnya menghibur. Sifatnya? Sifatnya menghibur. Nah, sifatnya itu bisa juga menghibur karena menceritakan tentang masa lalu. Terus apa lagi? Memberi informasi tentang masa lalu. Memberi informasi tentang masa lalu. Itu berapa sudah? 5. Satu lagi. Berbagi pengalaman. Bisa berbagi pengalaman. Yang satu misalnya mempunyai cerita tentang masa lalu, yang lain bisa mendengarkan atau bertukar cerita. Nah, terus kalau kita ingin membuat teks rekon itu harus menggunakan 3 struktur. Harus ada orientasi atau pembukaan atau pengenalan. Yang kedua harus ada peristiwa. Di situ inti ceritanya. Yang ketiga ada orientasi atau bagian penutup. Nah, jadi kalau ingin membuat teks rekon harus mencakup itu. Terus juga teks rekon tadi berdasarkan lagu yang kita nyanyikan tadi. Nah, ada apa lagi? Jenis-jenisnya. Ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada berapa tadi? 3. Ada 3. Pertama mana? Pribadi. Yang kedua? Rekon faktual. Wah, yang ketiga? Jadi kalau ingin membuat teks rekon bisa dilakukan pribadi, faktual maupun. Terus teks rekon itu maka bisa juga dibagi menjadi 3. Apa? Ada yang bisa? 3. Nah, karena mempunyai buku masing-masing. Nah, bisa lihat bukunya di halaman berikutnya. Apa? Fakta. Bisa berupa fakta, opini, dan asumsi. Kalau fakta itu yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu maka bisa berupa pendapat. Kalau asumsi itu bisa berupa dugaan. Nah, coba berdiri dulu nak, supaya ingat yang ibu sebutkan tadi maka. Nah, teks rekon itu strukturnya ada 3. Yang sebutkan. Orientasi, urutan peristiwa, orientasi, urutan yang kedua, urutan peristiwa. Yang ketiga, orientasi. Ya, berikut orientasi.
orientasi, urutan peristiwa, orientasi, urutan peristiwa, orientasi, struktur teks rekod. Nah, itu kan kata misalnya dia mesti tanpa apa, tanpa melihat buku. Ingatlah tadi apa struktur teks rekod. Nah, jadi tanpa melihat, tanpa apa, kalau yang seperti tadi salah satu judulnya bisa diingat adalah coba tangan kita berhitung 1 sampai 2, 3, 4, 5. Cari kawannya nggak? Mencari kakaknya, ini kecocokan dengan yang di atas. Sudah akses dari akses. Langsung menaruh buku, nah, langsung menaruh. Berapa detik? Ini untuk yang bagian menjelaskan Salah satu guru bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah, MTSN 3 HST, Hulpiah, SAG menjalani supervisi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah, Kamat, Sanawiyah Negeri 3 HST Hasbi, SPD MM, pada Rabu 19 November 2025 di ruang kelas 9A. Kamat mengatakan bahwa tujuan supervisi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, siswa aktif dalam diskusi, sudah ada ice breaking. Akan tetapi silahkan saat proses pemberian materi pemantik untuk siswa silahkan diberikan agar siswa lebih berpikir kritis, ujar Kamat. Tambah Kamat selain itu, supervisi ini juga menjadi ajang refleksi bagi guru untuk terus meningkatkan strategi pengajaran agar lebih efektif dan menarik bagi siswa. Dengan adanya supervisi seperti ini, mutu pendidikan bahasa Indonesia di MTSN 3 HST semakin meningkat, khususnya dalam bidang literasi dan apresiasi sastra. Pukas Kamat. Dari Kasarangan Tim Humas MTSN 3 HST mewartakan. Sampai berjumpa pada kabar berikutnya.